Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam rukun Islam, perintah zakat merupakan sesuatu yang sangat ditekankan untuk kita laksanakan dalam kehidupan ini. Hal itu menunjukkan ada banyak hikmah yang amat penting bagi diri kita maupun muslim yang lain, dalam arti manfaat yang bisa dirasakan begitu banyak. Bahkan bagi pencapaian tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini, zakat menempati peran yang sangat strategis. Sekurang-kurangnya ada 7 hikmah dari zakat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, pembersihan jiwa. Sebagaimana arti zakat, yakni membersihkan jiwa. Ini berarti orang yang melaksanakannya akan bersih dari ikatan duniawi dan tersucikan dari noda dan dosa yang berkaitan dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, yang merupakan hikmah zakat adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Persoalan umat Islam sekarang ini terasa sangat besar. Salah satu sebabnya adalah berkaitan dengan pendanaan yang sangat minim, apalagi semakin banyak masyarakat kita yang miskin. Bila zakat dilaksanakan, maka banyak persoalan umat yang berkaitan dengan dana bisa diatasi, sehingga orang-orang yang menunaikan zakat menunjukkan adanya tanggung jawab sosial yang besar. Satu sikap yang sangat diperlukan bagi pembangunan umat. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin untuk tidak bermegah-megah dalam kehidupannya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Quran Surat At-Takasur ayat 1-3. Yang ketiga, hikmah dari zakat adalah memperkokoh kesempurnaan pribadi. Hal ini karena dengan zakat itu, seorang muslim bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Sehingga, dari segi ekonomi dan tanggung jawab sosial, seorang muzaki atau yang memberi zakat sangat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nabi bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hikmah yang keempat dari zakat adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri orang yang berzakat bahwa harta yang dicari dan dimiliki bukanlah tujuan akhir, tapi justru harta itu merupakan wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bagi seorang muslim, harta semestinya bukan faktor yang menyebabkan dirinya jauh dari Allah, tapi justru harta itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Begitulah memang yang terjadi pada diri Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan para sahabat yang lain. Dengan harta berlimpah, tapi diinfakkan di jalan Allah, seorang muslim akan memperoleh pahala yang begitu besar, sehingga hubungannya kepada Allah semakin dekat. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan nafkah yang dibelanjakan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Hikmah yang kelima dari zakat adalah menumbuhkan sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah. Ini merupakan sikap yang harus dimiliki, apalagi dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Bila sikap ini tidak dimiliki, maka sangat sulit seseorang bisa berjuang secara baik, mengingat tidak ada kepastian penghidupan. Dengan zakat, sikap ini bisa ditumbuhkan. Seorang muzaki yang sejati akan percaya sepenuh hati kepada Allah dan lebih mempercayai apa-apa yang ada pada Allah ketimbang yang ada pada dirinya sendiri. Secara lahiriah, harta orang yang berinfak memang berkurang. Tapi pada hakikatnya, orang yang berzakat, orang yang berinfak dengan penuh keikhlasan justru meyakini sebaliknya. Lain halnya dengan harta riba yang nampaknya bertambah, tapi pada hakikatnya justru meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Allah berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhaifun." Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat dan kamu maksudkan untuk mencapai keridhoannya, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, keenam yang merupakan hikmah zakat adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Ini merupakan sesuatu yang mutlak untuk diwujudkan bagi penegakan nilai-nilai Islami dalam kehidupan. Kesenjangan hubungan antara yang berkemampuan dari segi harta dengan orang-orang miskin harus dijembatani. Bila tidak, maka ukhuwah yang sangat didambakan sangat sulit bisa terwujud. Dengan penunaian zakat, infak dan sedekah, insya Allah kesenjangan ini bisa diatasi. Begitulah memang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Beliau mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Meskipun begitu, yang miskin bukan berarti harus ketergantungan pada yang kaya, tapi yang kaya justru harus mampu mengangkat yang miskin dari di bawah garis kemiskinan ke garis kemiskinan, lalu dinaikkan lagi ke atas garis kemiskinan sampai lebih tinggi lagi di atas garis kemiskinan hingga teratasi kemiskinannya itu, lalu menjadi seorang muzaki, bukan lagi mustahik. Hikmah ketujuh dari zakat adalah menumbuhkan zikrul maut atau ingat pada mati. Hal ini karena perintah menunaikannya harus dilakukan sesegera mungkin. Bila sudah waktunya, jangan sampai ditunda-tunda. Bila penunaian ditunda-tunda, lalu yang bersangkutan sampai kepada ajalnya, maka yang timbul adalah penyesalan yang tiada terkira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal ini di dalam salah satu firman-Nya, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menanggalkan kematianku sampai waktu yang terdekat, yang menyebabkan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah 7 hikmah zakat. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.